Hamzah Al-Fansuri. Satu, riwayat hidup. Hamzah Fansuri lahir di Kota Baru, sebuah kota yang oleh orang Arab kuno disebut Fansur. Penyebutan Fansur kemudian dikaitkan dengan namanya, Hamzah Fansuri. Kota Barus atau Fansur yang merupakan pusat ilmu pengetahuan Islam kuno di Aceh Barat. Kota Fansur tepatnya terletak di pesisir barat, Provinsi Sumatera Utara, antara Singkil dan Sibolga. Ada pendapat yang mengatakan Hamzah Fansuri berasal dari Dandar Ayudi, ibu kota kerajaan Siam. Tepatnya di sebuah desa bernama Syahrunawi di Siam, yang sekarang menjadi Thailand. Hamzah Fansuri diperkirakan hidup sebelum tahun 1630-an, karena tahun kelahirannya hingga saat ini belum diketahui, dan ia juga sering disebut-sebut seangkatan dengan Syamsuddin. Riwayat hidup. Hamzah Fansuri adalah seorang ulama besar yang pernah berkunjung ke Timur Tengah, mengunjungi beberapa pusat ilmu pengetahuan Islam, antara lain Mekah, Madinah, Yerusalem, dan Baghdad, di mana ia diinisiasi ke dalam tarekat Qadariyah. Ia juga seorang mistikus yang suka berpergian. Selama perjalanannya, ia belajar dan mengajarkan konsep tasawuf. Ia pun fasih menguasai beberapa bahasa. Tak heran jika karya-karyanya dibuat dalam beberapa bahasa seperti Arab, Persia, Melayu, dan lain sebagainya. Hamzah Fansuri merupakan sastrawan produktif yang tidak hanya menghasilkan risalah keagamaan, namun juga karya prosa yang syarat dengan gagasan mistis. Dalam literatur barat, Hamzah Fansuri digambarkan sebagai seorang penulis Aceh yang mistikim religius dan mampu menyesuaikan syair, figur, dan pantun untuk ungkapan-ungkapan mistikim yang erotis dari syair-syair Persia. Dalam beberapa buah tulisannya, nampak adanya tanda-tanda pengaruh Ibnu Arabi dan Al-Jili, di samping adanya kaitan dengan beberapa pemikiran dari tokoh-tokoh tasawuf sebelumnya, seperti Abu Yazid Al-Bustami, Al-Junaid, Al-Hallaj, dan sebagainya. Al-Fansuri mempunyai seorang murid bernama Syamsuddin As-Sumatrani. Muridnya sering mengutip ungkapannya. Mereka adalah tokoh aliran Wujudiyah atau orang-orang yang beriman kepada wahdah al-wujuh. Mereka dituduh menyebarkan ajaran sesat oleh Nuruddin Ar-Raini, ulama paling berpengaruh di istana Sultan Iskandar Muda. Pada masa kerajaan Aceh Darussalam, Kampung Fansur sendiri dikenal sebagai pusat pendidikan Islam di bagian Aceh Selatan. Fansuri juga telah lama tinggal di kota Aceh. Ia dikenal sebagai penganut aliran Wahdatul Wujud. Ia menjadi tokoh yang menyebarkan ilmu Islam melalui saluran penyebaran agama Islam yang disebut dengan tasawuf. Tulisan Fansuri mengenai panteisme berasal dari tulisan para ulama pada abad pertengahan. Ia dipengaruhi oleh doktrin dari Ibnu Arabi tentang wahdat al-wujud yang sedang populer saat itu di Persia dan India selama abad ke-16. Pandangannya ini pun disebarkan oleh seorang ahli teologi asal Aceh, Syamsuddin Al-Sumatrani. Namun, pandangan Fansuri dianggap sesat oleh Nuruddin Ar-Raniri, ulama Kesultanan Aceh. Bagi Raniri, pandangan Fansuri ini tidak sesuai dengan keyakinan Islam. Raniri kemudian melakukan perjalanan ke Aceh. Ia berusaha untuk menghapus karya dan nama Fansuri. Semua karya tulis Fansuri juga dibakar habis. Hamzah Fansuri diperkirakan wafat sebelum atau pada 1016 sampai 1017 Masehi. 2. Yang perlu diteladani dari Hamzah Fansuri. 1. Pemikiran tasawuf. Hamzah Fansuri dikenal sebagai pelopor tasawuf wujudiyah. Ia berpendapat bahwa wujud itu satu, yaitu Allah, dan wujud yang banyak adalah manifestasi Tuhan di alam. 2. Keterampilan. Hamzah Fansuri menguasai bahasa Arab, Urdu, Parsi, dan Melayu. Ia juga mahir dalam bidang fikih, tasawuf, falsafah, mantik, ilmu kalam, sejarah, dan sastra. 3. Inovasi sastra. Hamzah Fansuri memperkenalkan individualitas dan bentuk puisi baru dalam sastra Melayu. Ia juga menggunakan bahasa yang kreatif. 4. Semangat kebangsaan. Hamzah menunjukkan cinta yang mendalam terhadap tanah airnya. Ia mengangkat tema perjuangan melawan penjajah dalam karyanya, yang menginspirasi generasi berikutnya untuk mencintai dan memperjuangkan kemerdekaan.
5. Kecintaan pada agama. Karya-karyanya sering mencerminkan nilai-nilai keagamaan. Ia menekankan pentingnya iman dan ketakwaan dalam kehidupan. Teladan ini mengajak kita untuk memperkuat keimanan dan spiritualitas dalam diri. 6. Kecintaan pada ilmu. Hamzah menunjukkan betapa pentingnya pengetahuan dan pemahaman baik tentang dunia maupun spiritualitas. Ekspresi kreatif melalui puisi dan sastra, ia mengungkapkan perasaan dan pemikiran yang kompleks, menginspirasi orang untuk mengekspresikan diri. Spiritualitas. Karya-karyanya seringkali menggambarkan pencarian spiritual dan pemahaman diri, mengajak pembaca untuk merenung tentang kehidupan dan tujuan. Ketahanan. Meski hidup di masa yang sulit, ia tetap berkarya dan berkontribusi terhadap budaya dan sastra. Kebudayaan lokal. Hamzah mengangkat budaya dan tradisi Aceh, menunjukkan betapa pentingnya melestarikan warisan lokal. Dengan meneladani nilai-nilai ini, kita dapat mengembangkan diri dan berkontribusi positif dalam masyarakat. 3. Karya-karya tulisnya. Beberapa karya puisi yang dibuat oleh Hamzah Fansuri adalah sebagai berikut. 1. Syair burung unggas yang menceritakan tentang manusia yang berbeda-beda dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing. 2. Syair dagang yang menceritakan tentang nasihat-nasihat bahwa kita di dunia hanya seperti seorang pedagang yang hanya untuk singgah sementara. 3. Syair perahu menggambarkan tubuh seorang manusia seperti perahu yang sedang berlayar di laut. Sebagai salah satu ulama Indonesia yang mendunia, sosoknya begitu penting bagi kebudayaan Melayu Indonesia, sebab kemasyhurannya meliputi banyak bidang, yakni kesusastraan, tasawuf, dan dakwah Islam. Salah satu hal yang paling terkenal darinya adalah syair berbahasa Melayu. 4. Puisi burung pingai. Dalam konteks puisi, burung seringkali melambangkan jiwa yang ingin terbang bebas. Burung pingai bisa diinterpretasikan sebagai simbol pencarian spiritual dan kebebasan dari belenggu duniawi. Perjalanan yang dilakukan burung pingai dapat diartikan sebagai perjalanan kehidupan dan pencarian makna yang lebih dalam. 5. Puisi pungguk. Pungguk atau burung hantu dalam puisi ini melambangkan kesedihan, kesendirian, dan kerinduan yang menyesakkan. Pungguk yang terpisah dari rembulan menciptakan gambaran yang kuat tentang ketidakmampuan untuk mencapai apa yang dicintai. 6. Puisi sidang fakhir. Puisi ini mengangkat tema tentang kehidupan spiritual dan pencarian hakikat diri. Dalam puisi ini, Fakhir merujuk kepada orang-orang yang hidup dalam kesederhanaan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Hamzah Fansuri dikenal dengan bahasa yang puitis dan simbolis. Puisi ini membawa pesan moral mengenai pentingnya introspeksi dan pengendalian diri. Hamzah Fansuri banyak melakukan kreasi atau inovasi baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sastra Melayu lama. Misalnya memperkenalkan bentuk puisi baru untuk mengekspresikan diri. Inovasi lain adalah pemakaian bahasa yang kreatif. Dia tidak segan-segan meminjam kata-kata dari bahasa Arab dan Persia dalam puisinya. 1. Asrar al-Arifin adalah karya Hamzah Fansuri yang membahas tentang ilmu tauhid dan ilmu thariqat. Kitab ini merupakan salah satu karya sastra bahasa Melayu lama yang dianggap monumental dan berpengaruh besar di Nusantara. 2. Kitab Syarbul Asyikin. Hamzah Fansuri mengangkat tema cinta dan pengembaraan jiwa dalam menuju Tuhan. Syarbul Asyikin membahas tentang cinta, baik cinta kepada Tuhan maupun cinta antar sesama manusia. Karya Hamzah Fansuri menunjukkan pengaruh budaya Islam dan lokal Aceh, serta hubungan antara kebudayaan daerah dengan ajaran Sufisme. 3. Kitab Al-Muntahi. Di dalamnya, Hamzah Fansuri menyampaikan pandangan-pandangan tentang tasawuf yang berfokus pada pencarian kebenaran dan pemahaman hakiki terhadap Allah. Karya ini juga mencakup ajaran tentang pentingnya niat yang tulus dalam beribadah dan mencari pengetahuan, serta hubungan antara manusia dengan Tuhan. Berikut contoh karya tulis Hamzah Al-Fansuri. Terima kasih.